Kerap putih yang lepas. Siang itu udara di desa terasa hangat. Matahari bersinar cerah di antara awan tipis. Ica dan kakaknya, Nisa, sedang duduk bersama adik mereka, Irul, serta teman Ica yang bernama Roy. Mereka berempat berkumpul di belakang rumah Ica, membuat rujak mangga yang ditaruh di atas alas daun pisang. Aroma asam segar mangga muda bercampur dengan pedasnya cabai membuat suasana semakin ramai oleh tawa dan canda. Tempat mereka duduk sangat rindang. Pohon mangga yang besar menaungi dari terik matahari. Tak jauh dari situ berdiri rumpun bambu yang tumbuh rapat, menjulang tinggi, menutupi pandangan ke belakang. Di balik rumpun bambu itu mengalir sebuah sungai kecil yang bening. Lalu terbentang ladang jagung luas, batang-batangnya berdiri setinggi dada orang dewasa. Daunnya bergerak pelan tertiup angin. Roy yang duduk sambil menggigit mangga, tiba-tiba menghentikan gerakannya. Matanya menatap serius ke arah rumpun bambu. Kalian lihat nggak? Kayak ada yang lewat barusan, katanya sambil menunjuk. Ica menoleh. Begitu juga Nisa dan Irul. Tapi mereka tak melihat apa-apa. Alah Roy, paling cuma ayam hutan atau biawak, kata Ica sambil tertawa kecil. Iya, jangan ngarang deh. Lagi makan malah nakutin, tambah Nisa. Roy masih bersikeras. Serius, aku lihat bayangan gede naik ke bambu. Kayak orang kecil. Belum sempat mereka memperdebatkan lebih jauh, suara langkah orang terdengar dari arah jalan setapak. Pak Joko, tetangga mereka, berjalan bersama seorang temannya. Mereka berbincang serius. Wajahnya terlihat agak panik. Loh, kalian lihat kera putih nggak? Tanya Pak Joko sambil menghampiri. Kera putih? Nisa mengulang. Kaget. Iya, peliharaanku lepas. Ukurannya sebesar anak kecil. Tadi lari ke arah sini. Jelas Pak Joko cepat. Saat itu, Ibu Nisa datang menyusul dari rumah, membawa pesan untuk anak-anaknya. Begitu mendengar kata-kata Pak Joko, wajahnya ikut berubah kaget. Astagfirullah, kera putih? Bahaya nggak Pak? Tanyanya. Belum sempat dijawab, suara daun bambu bergesek keras terdengar dari atas. Roy mendongak cepat, dan matanya membelalak. Itu dia, di atas bambu, serunya. Nisa ikut melihat ke atas, dan kali ini matanya benar-benar menangkap sosok itu. Seekor kera putih besar, bulunya lebat berkilau diterpa cahaya matahari, sedang bersembunyi di antara batang bambu. Matanya tajam, wajahnya sedikit menyeramkan, namun gerak-geriknya lincah. Iya, benar, itu kera putihnya, kata Nisa dengan nada panik. Ica dan Irul mencoba menengadah juga. Tapi dari sudut pandang mereka, hanya tampak daun bambu yang rapat. Mana nggak ada apa-apa tuh, keluh Ica sambil berusaha berdiri lebih tinggi. Namun Ibu Nisa sudah bisa melihat jelas. Ia terkejut, menutup mulutnya dengan tangan. Ya Allah, besar sekali. Pak Joko dan temannya segera bersuara lantang, mencoba menurunkan hewan itu. Ayo turun, jangan bikin repot, seru mereka sambil bertepuk tangan keras-keras. Tapi bukannya turun, kera putih itu melompat cepat ke arah ladang jagung. Dengan lincah ia menghilang di antara batang-batang jagung yang tinggi. Daunnya bergoyang hebat, seolah diterpa angin kencang. Dalam sekejap, sosoknya lenyap dari pandangan. Cepat kejar, seru Pak Joko. Lalu ia dan temannya berlari menuruni jalan setapak menuju ladang jagung. Suasana kembali tenang, meski jantung anak-anak masih berdebar. Ya ampun, beneran ada kera putih segede itu, kata Roy. Merasa lega karena ternyata ia tidak berhalusinasi. Iya, untung gak nyamperin kita, sahut Nisa sambil menghela napas panjang. Ica lalu mengambil cabai lagi, mencoba menenangkan suasana. Udahlah, kita lanjut rujakan aja. Sayang kalau mangga ini keburu habis segernya. Irul mengangguk cepat, sudah tak sabar menyantap lagi. Akhirnya, meski kejadian barusan membuat mereka kaget, anak-anak itu kembali melanjutkan rujakan mereka di bawah pohon mangga. Sementara itu, entah di mana, kera putih milik Pak Joko masih berlari bebas, bersembunyi di balik ladang jagung desa yang luas.